Secara geografis, letak kota Salatiga sangatlah strategis. Terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang, Solo, dan Yogyakarta, atau lebih dikenal dengan Joglo Semar. Dengan balutan keindahan pemandangan pegunungan dan hawanya yang sejuk, Salatiga mendapat julukan De Schoonstad van Midden-Java, atau sebagai kota terindah di Jawa Tengah pada era Hindia Belanda tahun 1920. Berada pada ketinggian 450 sampai dengan 800 meter di atas permukaan air laut, serta mempunyai begitu banyak mata air menjadikan kota ini sangat subur, gemah ripah loh jinawi. Sejarah Salatiga dimulai dari abad ke-7 Masehi, menjadikan kota ini kota tertua nomor 2 se-Indonesia. Dibuktikan dengan ditemukannya tulisan berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta yang tersemat pada sebuah batu atau yang kini lebih kita kenal dengan sebutan Batu Prasasti Pelumpungan. Kota multikultural dan juga multi etnis yang hidup di dalamnya berbagai budaya, adat istiadat, suku, dan bahasa. Kota yang damai dan harmonis sehingga tidak mengherankan jika kota ini beberapa kali menyandang predikat sebagai kota tertoleran se-Indonesia. Selaras dengan visi kota Salatiga, yaitu sejahtera, mandiri, bermartabat atau disingkat SMART. Dengan semangat visi ini diharapkan akan mempunyai dampak yang luas ke seluruh aspek terutama pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jika dilihat dari sumber literasi yang ada, jejak bumbu rempah lokal, sayur mayur, dan umbi-umbian telah ada di pasar tradisional Salatiga sejak tahun 1813 hingga saat ini. Hal inilah yang membuat olahan kuliner di kota ini selalu kaya akan cita rasa. Warisan budaya yang tersemat sejak zaman Hindu hingga masa kolonial mempengaruhi pertumbuhan gastronomi di Salatiga. Tumpang koyor sebagai warisan heritage kuliner turun-temurun yang masih memadukan perpaduan bumbu resep asli Nusantara. Olahan kuliner berbahan baku dari fermentasi tempe kedelai ini telah tertulis pada Serat Centini sejak 1814 Masehi. Dari olahan inilah akhirnya banyak terlahir kampung sentra usaha yang telah turun-temurun sebagai penghasil bahan baku pembuatan olahan kuliner tersebut. Salah satunya Kampung Kalitaman sebagai sentra pembuatan olahan tahu dan Kampung Candi Besi sebagai sentra penghasil produk olahan tempe. Pada sekitar abad 16, singkong dibawa masuk oleh bangsa Portugis ke Maluku, dan barulah kemudian sekitar tahun 1852 tanaman singkong masuk ke tanah Jawa, yang salah satu penyebarannya ada di Salatiga. Seiring berjalannya waktu, singkong yang dulunya hanya dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi bahan baku utama dari berbagai macam olahan produk kuliner. Di kota Salatiga sendiri juga terdapat sebuah sentra penghasil produk olahan yang berbahan dasar singkong, tepatnya di Kampung Ngagli. Di tempat ini terdapat berbagai macam produk olahan, mulai dari olahan yang masih original hingga olahan yang sudah dipadu padan dengan bumbu Nusantara. Demi mencukupi banyaknya kebutuhan bahan baku tersebut, para pengusaha di sentra ini bekerja sama dengan para petani dari beberapa kota lain untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakunya yang semakin hari kian meningkat. Berbicara tentang kuliner yang sudah melegenda, di kota ini juga ada olahan kuliner enting-enting gepuk yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1929 di kota Salatiga. Ada lagi kopi Babah Kacamata yang berdiri sejak tahun 1965 dan wedang ronde yang kaya akan rempah. Pada tahun 2021, kota Salatiga telah ditetapkan sebagai kota kreatif kuliner oleh Kemenparekraf Sandiaga Uno yang saat itu diselenggarakan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Demi untuk mengembangkan potensi dari gastronomi sebagai potensi wisata, maka pemerintah kota Salatiga juga telah membuat beberapa program, antara lain diversifikasi pangan, menetapkan 9 kuliner legendaris berdasarkan sejarah awal berdirinya, mengkurasi 80 kuliner berbasis inovasi menjadi 12 olahan kuliner sebagai food startup culinary tourism. Program tersebut membawa dampak munculnya kawasan wisata kuliner di kota Salatiga, antara lain Kampung Singkong Ngagli Ledok, Kampung Kuliner Mungin Sidi, Pusat Kuliner Kridanggo, Pusat Oleh-oleh Jalan Sukawati, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pemerintah Kota Salatiga bekerja sama dengan seluruh stakeholder secara heksahelik, antara lain Asosiasi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, di mana ada beberapa komunitas di dalamnya, yaitu Masyarakat Duta Gastronomi Salatiga atau MDGS, dan Komunitas Paguyuban Singkong, pelaku usaha jasa akomodasi dan transportasi yang kini di Salatiga telah banyak bermunculan jasa ojek online. Salah satunya adalah Osaga, media informasi, akademisi, dan perbankan. Kolaborasi selama ini yang telah berjalan antar OPD, yaitu pendampingan pelaku usaha khususnya di bidang kuliner lewat program inkubasi bisnis oleh Bapeda.
Di sisi lain, Din Persib juga telah melakukan pendampingan usaha khususnya bagi kaum difabel yang berawal dari pelatihan digital marketing lewat komunitas Sahabat Tuli dengan nama Tempat Usaha Cafe Hening. Penelitian dan kajian tentang gastronomi Salatiga juga hadir lewat kurikulum di sekolah. Antara lain, riset dan penelitian tentang tempe di Pusat Studi Tempe UKSW, program studi teknologi pangan UKSW, dan inkubator bisnis di STI AMA. Dari riset dan penelitian tersebut tercipta produk turunan berupa plastik dari limbah kulit singkong. Demi menunjang destinasi wisata, pemerintah Kota Salatiga telah membangun beberapa tempat wisata, antara lain Taman Wisata Sejarah Salatiga, Museum Pelompongan yang diharapkan juga akan membawa dampak baik bagi perkembangan usaha perhotelan, usaha kuliner, serta dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat. Sebagai kota tertua di Pulau Jawa, masyarakatnya masih melestarikan budaya-budaya kuno dalam beberapa karya, kriya, dan beberapa festival tradisional. Tari dan batik adalah salah satu karya adiluhung yang masih ada di Kota Salatiga. Kini dalam perkembangannya, banyak karya terlahir yang terinspirasi dari gastronomi. Kota Salatiga juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kota di dunia. Salah satunya yaitu Kota Mungyong di Korea Selatan, dalam bentuk kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Apresiasi terhadap Kota Salatiga sebagai kota tertoleran se-Indonesia juga hadir dari International Women Peace Group atau IWPG, sebuah basis organisasi di Seoul, Korea Selatan yang bergerak di bidang perdamaian khususnya bagi para wanita. Beragam jenis kuliner legendaris yang ada di Kota Salatiga membuktikan bahwa peradaban kota ini sudah maju dan berkembang. Kelezatan cita rasa sajian kuliner yang mempunyai cerita sejarah cukup panjang ini akan terus menjadi warisan budaya turun-temurun, sehingga menjadikan Kota Salatiga sangat layak menjadi simpul gastronomi Indonesia.